Enggak. Iya, enggak. Saya maaf. Jangan ada yang ada Pak. Ini bentar lo, Ibu. Assalamualaikum, bentar, Ri. Ini kayak mana ini, Mas? Kayak mana? Enggak, masa? Ya, udah ikut saya aja. Ikut sana. Wanita tertangkap tangan curi uang duka korban kecelakaan maut mobil versus kereta api yang terjadi di Jalan Abdul Hamid, lingkungan 7, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi pada Rabu 21 Januari 2026 kemarin malam. Dalam suasana duka di rumah duka korban kecelakaan maut di rumah korban yang berada di Gang Arjuna, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, seorang perempuan malah mencuri uang duka dari keluarga almarhum. Aksi perempuan yang mengenakan hijab hitam, gamis motif daun ini diketahui warga yang melihat gerak-gerik mencurigakan di rumah duka. Awalnya, situasi berjalan dengan normal pada umumnya suasana duka. Orang-orang datang, bersalaman menyampaikan rasa belasungkawa. Tiba-tiba, seorang perempuan dengan gelagat mencurigakan mendatangi baskom tempat uang duka. Saat itu, warga memperhatikan pelaku yang datang seorang diri. Begitu dilihat, ternyata ia bukan memasukkan uang, melainkan mengambil uang dari baskom. Warga yang melihat langsung mengamankannya, membawa keluar dari area rumah duka. Usai tertangkap tangan, wanita yang belum diketahui identitasnya diserahkan ke kepala desa. Di sini, pelaku langsung memohon maaf kepada warga di lokasi sambil mengatupkan tangannya. Bahkan di hadapan kepala desa, wanita ini sempat bersujud. "Saya minta maaf, Pak," ucapnya memohon Kamis 22 Januari 2026. Tak lama kemudian, warga semakin ramai mengelilingi. Karena takut diamuk massa, Juliadi selaku kepala desa langsung mengamankannya ke rumah kepala dusun. Sambil digiring berjalan kaki, wanita ini mengaku warga Medan Amplas. Ia menyebut hanya mengambil uang sebesar Rp30.000. Namun demikian, ia tidak menjelaskan uang itu diambil dari satu baskom atau lebih. "Cuma Rp30.000, Pak. Saya nggak punya kartu identitas," ucapnya. Diketahui kecelakaan antara kereta api Sri Bilah Utama yang datang dari arah stasiun Rantau Prapat menghantam sebuah minibus Avanza. Akibatnya, satu keluarga berjumlah 9 orang meninggal dunia. Kronologi kecelakaan kereta api di Tebing Tinggi menewaskan 9 orang. Simak kronologi kecelakaan kereta api di Tebing Tinggi yang menewaskan 8 orang. Peristiwa itu terjadi di Sektor 5 Jalan Abdul Hamid, lingkungan 7, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi atau biasa disebut Sektor 5 Paya Pinang. Rabu 21 Januari 2026 sekitar pukul 19.58 WIB, kereta api Sri Bilah Utama yang datang dari arah stasiun Rantau Prapat menghantam sebuah minibus Avanza. Hingga berita ini diturunkan, ada 8 penumpang dikabarkan meninggal dunia, merupakan asal Deli Tua. Namun setelah polisi melakukan penanganan, korban yang tewas 9 orang hingga Kamis 22 Januari 2026. Korban dibawa ke RS Bayangkara Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat di sekitar lokasi, sebelum melintas masinis KA Sri Bilah Utama sudah membunyikan suleng lokomotif berulang kali. Minibus tiba-tiba muncul dari arah samping melintas di lokasi perlintasan sebidang tanpa palang pintu, tanpa sempat berhenti. Diduga supir tidak sempat menengok ke kanan dan kiri sehingga insiden tidak terhindarkan. Dampak atas kejadian tersebut membuat lokomotif dari KA Sri Bilah Utama mengalami kerusakan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan sehingga harus dikirim lokomotif penolong dari stasiun Tebing Tinggi, kata PLT Manajer Humas KAI Divre 1 Sumatera Utara, Anwar Yuli Prasetyo. Kondisi masinis, para kru yang bertugas termasuk para penumpang KA Sri Bilah Utama selamat dan tidak mengalami luka-luka, ungkap Anwar. Lokasi memang rawan kecelakaan. Menurut warga setempat, lokasi Sektor 5 Jalan Abdul Hamid, lingkungan 7, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, memang sangat membutuhkan palang pintu perlintasan kereta api.
sebab jalan umum yang ada di titik tersebut menikung dan memiliki jarak pandang yang terbatas karena terhalang tanaman umbi-umbian. Ini jalannya menikung dan setelah masuk tikungan ketemu rel perlintasan kereta api. Saat tanaman ubi di kiri kanannya tinggi, itu supir biasanya nggak sadar kalau ada kereta api akan melintas, kata Eri warga setempat. Selain itu, kata Eri, lokasi perlintasan yang sepi permukiman membuat banyak warga tidak mengingatkan kendaraan yang melintas untuk lebih berhati-hati. Terlebih saat malam hari, lokasi perlintasan tergolong gelap. Apalagi ini kan karena sepi. Kemudian jarak stasiun Tebing Tinggi masih 2,5 km lagi. Rata-rata kereta api yang lewat lajunya masih tinggi. Makanya setiap kecelakaan korban jiwanya pasti ada saja, ujar warga.